Amin. Puji nama Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Kita akan buka dalam doa dengan kasih Kristus. Bapak saya akan berdoa. Kita dalam doa bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan. Tuhan baik dalam kehidupan kami. Kami merasakan cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kami beserta dengan keluarga kami datang di tempat ini Tuhan. Kami mau mempermuliakan, menyenangkan hati-Mu. Selamanya Engkau yang layak dipuji dan layak disembah dalam kehidupan kami. Tuhan Tuhan, ambil alih ibadah kami di pagi hari ini. Dari awal pertengahan hingga pada selesainya, biarlah semuanya jadi seturut-Mu dan kehendak-Mu, hamba-hamba-Mu. Dan mengambil bagian Tuhan di pagi hari ini, pemain musik Tuhan, WL, bahkan juga hamba akan beritakan kebenaran firman-Mu semua terpakai secara luar biasa, agar kami merasakan hadirat Allah, sukacita yang luar biasa dalam kami melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, setiap kuasa kegelapan yang tidak senang ketika kami beribadah memuliakan menyenangkan hati Tuhan, kami usir, kami tolak jauh hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hanya hadirat-Mu Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, suasana sorga turun. Kami merasakan sukacita yang luar biasa di dalam kami Tuhan, memuji dan menyembah Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami yakin percaya ketika kami menaikkan ucapan syukur kami ke depan hadirat-Mu Tuhan, kami akan merasakan sukacita yang luar biasa, mujizat terjadi di tempat ini. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak. Kami mulaikan ibadah kami di pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu kasih Tuhan, hari ini kembali kita memperingati kematian Yesus di atas kayu salib. 2000 tahun yang lalu kita mengingat kembali Tuhan sudah berkorban bagi kita semua. Darahnya telah dicurahkan di atas kayu salib demi menebus setiap hidup kita. Sebab itu kita mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah selamatkan kita. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Kau Tuhan yang selamatkanku. Haleluya. Kamu berterima kasih kepada Tuhan atas anugerah Tuhan, karya Tuhan di atas kayu salib menebus setiap kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita menyanyikan pujian ini. Kau Tuhan yang selamatkanku. Katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Amin. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Katakan terima kasih. Kasih Yesus. Kau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Lagi katakan, kau Tuhan yang selamatkanku. Kau Tuhan yang selamatkanku. Amin. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Oh, Kau Tuhan yang terima kasih. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang memberkati, memberkati.
Yesus. Haleluya. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Oh, Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Katakan segala pujian dan syukur. Segala pujian dan syukur. Amin. Hanyalah hidup Yesus. Dengan mata ku balas kasih-Mu, segala hormat kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Hanyalah yang bagi-Mu semua. Amin. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Bapak Ibu saja yang nyanyikan pujian. Katakan segala pujian dan syukur. Syukur kepada Tuhan sudah selamatkan kita, memulihkan, menyembuhkan setiap sakit kita pagi hari. Terima kasih Tuhan. Bapak kami akan membalas kasih kebaikan. Sekarang kami puji, kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus Tuhan. Puji disembah Engkau pagi hari ini ya Tuhan. Lagi katakan segala pujian syukur bagi-Mu Tuhan. Yang ada di dasar hati kita yang paling dalam, kita mau datang kepada Tuhan pagi hari ini. Kita mau datang bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu besar, anugerah-Mu besar. Kita dapat membalas kasih-Mu Tuhan.
sudah selamatkan kita. Dia yang sudah mengampuni setiap dosa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala puji syukur bagimu. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Terpuji namamu Tuhan. Terpuji namamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu bagi kami Tuhan. Kami beroleh keselamatan daripadamu Tuhan lewat karya-Mu di atas kayu salib. Ajar kami menghargai pengorbanan-Mu. Ajar kami selalu mengingat betapa besar Tuhan kasih-Mu bagi kami semua. Kasih-Mu yang sudah menebus hidup kami, yang sudah menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Puji syukur hanya bagi-Mu. Engkau yang layak kami sembah Bapa. Engkau yang layak kami puji. Engkau yang layak kami sanjung, kami agung. Engkau yang layak kami sembah. Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Biar hadirat-Mu penuhi tempat ini. Hadirat-Mu penuhi setiap kami umat-Mu yang datang. Biar kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan jamaah-Mu pagi hari ini. Bawa kami lebih dalam lagi menyembah-Mu, memuji-Mu, menikmati kasih-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan anugerah-Mu dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami puji nama-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa besar kasih-Mu. Betapa besar pengorbanan-Mu bagi kami semua. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama-Mu Yesus. Glory bagi Yesus. Terima kasih ya Tuhan buat karya-Mu yang besar dalam hidup kami. Haleluya. Karya terbesar dalam hidup, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Katakan karya terbesar. Amin. Dalam pengorbanan-Mu Tuhan. Amin.
kasih Tuhan, Engkaulah harta kami yang terindah Tuhan dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Pagi hari ini kami percaya Tuhan bahwa hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami siap memuji, memuliakan Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Bersalam di kiri kanan, bersenyum. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Haleluya. Saya percaya kita semua bersuka cita pagi hari ini. Kita boleh ada di rumah Tuhan. Kita sama-sama memuji, memuliakan, mengagungkan Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus baik buat kita semua. Siapa kita mau bersorak bagi Tuhan. Siapa kita semua berdiri. Haleluya. Bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Soraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah, bersoraklah bagi Tuhan Allah kita. Bersoraklah, bersoraklah.
3 kali ya. Persembahan pertama akan dijalankan oleh Ibu Nini dan Ibu Mika. Persembahan kedua dan ketiga kita sama-sama doa ke depan. Kita nyanyikan pujian darah Yesus menyucikan segala dosaku. Puji Tuhan. Haleluya. Darah Yesus menyucikan segala dosaku. Pilu Yesus menyembuhkan segala sakitku. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Kasih dan kuasanya tidak berubah. Darah Yesus, amin, menyucikan segala dosaku. Pilu Yesus menyembuhkan segala, amin. Kasih Yesus, oh sungguh indah. Katakan, kasih dan kuasanya tidak berubah. Yang lemah dia kuatkan, lemah dia kuatkan. Yang susah dia hidupkan, dia sembuhkan. Haleluya. Kasih Yesus, kasih Yesus sungguh indah. Kuasa Yesus tak berubah. Dulu sekarang dan sampai selamanya. Yang lemah dia kuatkan pagi hari ini. Yang lemah dia kuatkan. Yang susah dia hidupkan. Yang sakit dia sembuhkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah. Kuasa Yesus tak berubah. Dulu sekarang dan sampai selamanya. Yang lemah dia kuatkan, amin. Yang lemah dia kuatkan. Yang susah dia hidupkan. Yang sakit dia sembuhkan. Haleluya. Kasih Yesus, kasih Yesus sungguh indah. Kuasa Yesus tak berubah. Dulu sekarang dan sampai selamanya. Yang lemah dia kuatkan, amin. Yang lemah dia kuatkan. Yang susah dia hidupkan. Yang sakit dia sembuhkan. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah. Kuasa Yesus tak berubah. Dulu sekarang dan sampai selamanya. Dulu sekarang, dulu sekarang dan sampai selamanya. Tuhan Yesus memberkati setiap korban persembahan Bapak Ibu semua. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Sama-sama kita berdoa. Inilah Tuhan yang menjadi pengakuan dalam kehidupan kami, bahwa Tuhan selalu datang menguatkan kami ketika kami lemah, ketika kami sakit. Tuhan sembuhkan, ketika kami membutuhkan pertolongan Tuhan, Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Sungguh kasih Tuhan itu tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Bukti nyata sampai pagi hari ini kami bisa beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas nafas hidup yang masih Tuhan berikan dalam hidup kami. Anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan yang selalu melimpah dalam hidup kami, sehingga kami boleh
beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, seluruh jemaat Tuhan sudah memberikan korban persembahan, mengembalikan milik Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang sudah berkorban dengan taat dan setia. Kembalikan berkat itu berlipat kali ganda Tuhan. Usaha pekerjaan mereka, kesehatan, pendidikan mereka, semuanya diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima berkat ini dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Untuk pengumuman sepanjang minggu ini, ibadah kembali lagi berjalan seperti biasanya. Hari Kamis jam 5 sore ada ibadah pertengahan minggu di gereja. Kami berharap jemaat Tuhan hadir, datanglah, nikmati hadirat Tuhan dan nikmati berkat-berkat Tuhan. Dan hari Sabtu ada ibadah pemuda dan remaja. Tolong Bapak Ibu ingatkan anak-anak ya yang sudah mulai beranjak dewasa, yang remaja, yang pemuda, untuk mereka datang beribadah di ibadah pemuda dan remaja jam 5 sore. Dorong mereka untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Dan hari Minggu depan berjalan seperti biasa jam 8 pagi, jam setengah 11 ibadah anak-anak sekolah minggu. Kesempatan kali ini juga kami banyak mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang sudah menopang kami di dalam doa di saat kami berangkat ke Bandungan, Jawa Tengah untuk doa dan puasa Ester. Puji Tuhan, pagi hari ini kami keluarga, saya Pak Jo, Ibu Selvi, baik juga Rinda, Mega, semua ada dalam keadaan sehat semua karena anugerah Tuhan. Amin. Kami diberikan kemenangan oleh Tuhan. Dan kami berharap bulan April Bapak Ibu yang sudah mendaftar, yang sudah ngomong sama saya ikut Bu Ike, saya ikut Bu Ike, ayo ya, jangan sampai mandek ya. 2 bulan ini Bapak Ibu harus doa loh ya, supaya Tuhan berikan kemenangan. Tantangannya pasti besar, halangan itu pasti ada ya. Iblis berusaha untuk menghalangi Bapak Ibu untuk melangkah mengikuti doa dan puasa, tapi saya percaya kalau ada kemauan pasti Tuhan yang akan berikan kemampuan. Amin. Sudah ada beberapa jemaat yang sudah mendaftarkan diri kepada saya masih kasih jatah maksudnya untuk jemaat saya ikut, karena pendaftarannya sudah saya tutup Bapak Ibu. Betul, banyak yang mau ikut, banyak yang antri loh ini setelah kita doa dan puasa ini. Ada mungkin 20 orang yang antri ini, tapi saya masih tahan, tunggu dulu saya bilang ya, karena sudah melebihi batas kuotanya. Saya juga mengutamakan, merindukan untuk jemaat juga ikut. Sudah ada beberapa yang mendaftarkan diri, saya percaya pasti Tuhan akan tolong. Amin Bapak Ibu ya. Terima kasih juga untuk setiap korban Bapak Ibu, perhatian Bapak Ibu sekalian untuk rumah pastori, baik air mineral yang diberikan, makanan, minuman, semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Kesempatan pagi hari ini juga selamat datang kepada Ibu Yuni. Saya kurang paham, yang tahu cuma nama Indonesianya Tante ya. Selamat bergabung dengan kami. Bisa bangkit berdiri Tante. Nah, puji Tuhan ya. Ini tahu nama famous-nya apa saja nggak tahu ya. Silakan duduk Tante. Puji Tuhan. Jauh-jauh dari Krejengan ya. Karangren. Oh Karangren ya. Karangren ya. Datang beribadah di tempat ini ya. Puji Tuhan ya. Pasti Tuhan Yesus akan memberkati ya. Puji Tuhan. Sebentar kita juga akan menerima kebenaran firman Tuhan oleh hamba Tuhan, oleh Ibu Pendeta Ivon Kilala dari Bondowoso, yang akan memberkati kita semuanya lewat kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, persiapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini saya percaya kita semua rindu diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Sebelum kita semua berdiri, akan menyanyikan pujian. Sungguh besar pengorbananmu. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar sebentar memberi kekuatan kepada kita yang lemah, memberi jawaban bagi kita yang datang dengan persoalan pergumulan pagi hari ini. Firman Tuhan satu-satunya jawaban bagi setiap hidup. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau berfirman bagi kami semua. Kami perlu firman-Mu dalam setiap hidup kami. Firman-Mu yang menuntun kami pada jalan yang Tuhan.
Terima kasih Yesus. Aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci. Engkau dekat ya Tuhan, dan Engkau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu. Sungguh mulia dan berharga, dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Amin. Terlalu dalammu dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Oh, sungguh indah. Lagi katakan kemanakah aku dapat pergi? Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi rohmu yang suci. Kau sahabat, kau dekat dengan kami, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan. Amin Tuhan. Sungguh mulia
Kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau ya Tuhan. Allah yang kami sembah pagi hari ini adalah Allah yang maha baik, Allah yang ajaib ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Tuhan kalau pagi hari ini kami masih boleh diberikan napas kehidupan, masih diberikan kesehatan. Itu sebuah anugerah luar biasa bagi kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Ampuni setiap dosa-dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Mari ya Tuhan senantiasa Engkau jamah kami, lawati kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi. Tambahkan iman percaya kami kepadamu ya Tuhan. Karena hanya Engkaulah Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami tinggikan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Biarlah pujian dan penyembahan kami boleh naik ke hadirat Engkau bagaikan dupa yang harum ya Tuhan. Dan tiba saatnya pagi hari ini ya Tuhan, kami rindu ya Tuhan diberkati ya Tuhan dengan firman-Mu. Mari ya Tuhan bersabdalah lewat hamba-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh menguatkan kami ya Tuhan, boleh menegur kami ya Tuhan, dan kami boleh bersorak-sorak bersuka cita dan pulang membawa berkat yang besar daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami siapkan tanah hati kami yang terbaik untuk menyambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Glory. Puji Tuhan. Saudara bersuka cita hari ini di rumah Tuhan. Saudara yakin saudara diberkati Tuhan. Tujuan kita sebagai anak-anak Tuhan ke rumah Tuhan karena kita ingin terima berkat Tuhan. Berkat bukan hanya hal-hal jasmani, tapi yang utama dan terutama adalah berkat ilahi. Kalau berkat ilahi itu ada dan memenuhi hidup kita, saudara penuh sukacita. Biar masalah, keadaan, situasi silih berganti menerpa hidup kita, tetap ada sukacita. Kenapa? Ada firman Allah di dalam. Ada kekuatan yang Tuhan berikan buat hidup kita. Ada kemenangan mengatasi segala situasi dan keadaan. Dan itu yang menjadi penghiburan kita di saat masalah, persoalan, keadaan menerpa kita. Amin, saudara. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Tuhan Yesus ada di tengah kita. Amin. Dia kenal setiap pribadi lepas pribadi. Pujian tadi mengatakan lagu terakhir. Terlalu indah, dia terpikir untuk keadaan kita. Jadi selalu hidup kita ini dalam pemikiran Tuhan. Saudara percaya? Jadi jangan ada merasa ragu, bimbang, takut ketika kita mengiring Tuhan. Sebab keadaan kita ada dalam pemikiran Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala setempat yang memperkenan saya pagi ini untuk menyampaikan kebenaran firman. Saya bersyukur kepada Tuhan jika hari ini saya boleh berada di tempat ini. Dan puji syukur juga saya boleh bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Kita semua satu di dalam Tuhan. Kita saudara di dalam Tuhan. Amin. Kita keluarga besarnya Tuhan. Amin. Puji Tuhan, tidak berlama-lama saya ingin kita sama-sama menikmati firman Tuhan. Sama-sama saya ajak kita buka firman Allah yang terdapat di dalam Efesus pasal yang keempat. Suratan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Efesus pasal yang keempat. Kalau saudara tidak keberatan dan yang mampu untuk berdiri, boleh tolong berdiri. Kita menghormati ayat pertama sebelum firman Tuhan kita terima di dalam Efesus 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Perikopnya dituliskan
kesatuan jemaat, dan karunia yang berbeda-beda. Puji Tuhan. Sebab itu, aku menasihatkan kamu. Aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Puji Tuhan. Silakan duduk. Saudara yang terkasih, kita perhatikan di sini dalam ayat-ayat ini Rasul Paulus dengan indah dan tepat melukiskan tentang karakteristik kehidupan kekristenan. Rasul Paulus menjelaskan dari ayat-ayat yang kita baca. Saya beri tema firman Tuhan pagi ini adalah cara hidup kekristenan. Cara hidup kekristenan. Kita semua orang Kristen, bukan? Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, atau Kristen tetap dalam pertobatan? Yang mana kita pilih? Kita tetap menjadi orang Kristen tetap di dalam pertobatan. Amin. Sebab kita sudah ditebus oleh darah Yesus. Puji-pujian tadi banyak mengingatkan pengorbanan Tuhan Yesus. Pengorbanan Tuhan Yesus yang menjadikan kita dari tidak berarti menjadi berarti karena kasih-Nya menyelamatkan kita dari kehidupan dosa. Dan kalau pada saat ini kita boleh membaca firman Tuhan, saya akan bagi dalam 5 hal dari ayat-ayat yang kita baca. Yang pertama adalah yang dipilih. Kita sebagai jemaat Tuhan, tadi sudah kita baca perikopnya, kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Kita sudah dipersatukan dalam satu komunitas ibadah yang dinamakan jemaat Tuhan, gereja Tuhan. Dan tempat ini dinamakan GPDI, apa saudara? Yesus jawaban. Pasti Yesus menjadi jawaban kita semua. Dan untuk hal yang pertama yang dipilih, ayat 1 saya bacakan kembali. Sebab itu aku menasihatkan kamu, kata Rasul Paulus, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Kita patut bersyukur karena dari sekian banyak manusia di muka bumi, apapun itu, bahkan di kalangan kita di mana berada, kita termasuk orang-orang dipilih Allah. Dipanggil dan ditetapkan, dipilih untuk apa? Firman Tuhan katakan supaya hidup kita yang dipilih Allah berpadanan dengan panggilan itu. Gimana maksudnya? Kita dipanggil untuk menjadi anak Tuhan, dipilih untuk menjadi miliknya Tuhan, supaya kita benar-benar hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Filipi 1 ayat 27. Dalam Filipi 1 ayat yang ke-27 dikatakan, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari, saudara, katakan bersama-sama, yang
untuk iman yang timbul dari berita Injil. Di sini Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Tuhan di Filipi. Dia katakan supaya mereka hidup berpadanan dengan Injil Kristus, agar ketika dia ada di tengah-tengah umat Tuhan, dia betul-betul membuktikan bahwa jemaat itu kuat hidup imannya berdasarkan Injil Kristus. Tapi kalau toh dia tidak ada di dalam lingkup itu, di dalam jemaat Tuhan tersebut, karena dia selalu dipakai Tuhan untuk menginjil di beberapa kota, tetap dia mendengar jemaat di Filipi itu tetap kuat imannya. Nah, saudara, di tempat ini seringkali kita tidak bisa selalu ditemani atau dibimbing oleh gembala, karena gembala begitu banyak tugas. Tugas pelayanan gembala sebagai gembala sidang di tempat ini. Tapi Tuhan percayakan harus ke sana melayani Tuhan, harus ke sana melayani Tuhan, harus ke sana melayani Tuhan, dan tidak bisa ditolak. Kalau Tuhan yang mengutus kepada mereka, mereka harus melakukannya. Sama halnya dengan Rasul Paulus, dia tetap bertanggung jawab untuk memelihara kehidupan jemaat, di mana dia harus melakukan pelayanan di tempat tersebut. Jadi dia menguatkan hidup jemaat. Dan kalaupun gembala saudara tidak bisa selalu mendampingi saudara, sebagaimana orang tua terhadap anak harus menjaga, harus memelihara, harus melindungi, dan itu tidak selalu harus kita alami. Tapi tetap ketika mereka tidak bersama saudara, mereka tetap dengan iman jemaat GPDI Kristus Jawa Barat tetap kuat di dalam Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tetap tekun menghargai berita Injil. Karena berita Injil adalah firman Allah yang memberikan apa? Kekuatan, kemenangan. Ada banyak jemaat Tuhan yang selalu bilang, saya kalau tidak ke gereja gelisah terus. Ada aja yang membuat saya bingung. Saya ini tidak tahu mau ngerjain apa, saya tidak tahu berbuat apa, karena tidak ke gereja. Ketika ditanya, kenapa memangnya kalau ke gereja? Kalau sudah di gereja tenang rasanya, beban ini rasanya sudah selesai. Walaupun itu belum selesai, sedang ditanggulangi. Ada banyak anak-anak Tuhan izinkan mengalami berbagai masalah, berbagai keadaan yang menjerat mereka untuk lemah dalam iman. Tapi dengan keadaan itu tidak berarti kita harus dikalahkan oleh hal itu. Kita punya iman harus dilawan dengan cara apa? Datang di kaki Tuhan. Ada penyelesaian, ada kekuatan, ada penghiburan. Amin, saudara. Bahkan di Bondowoso ada ibu-ibu yang sudah lemah fisiknya, sudah gak kuat, tapi hatinya kepingin ke gereja, kepingin beribadah. Saya bilang, tante kalau sudah gak mampu, gak apa-apa. Nangis dia. Kok gini saya, karena kakinya sudah gak bisa lagi berjalan dengan bebas, harus dengan kursi roda. Nah, dia tidak mau selalu, karena anak-anaknya bekerja semua, dia tidak mau selalu anak-anak itu harus mengantar dengan kursi roda, karena mereka punya tugas masing-masing. Saya katakan enggak apa-apa tante, ada pengerja. Nanti pun kalau sampai di gereja, aduh aku kok merepoti orang sih. Ya sudah, apa yang tante pikir itu yang terbaik. Tuhan tahu hati tante. Saudara, hidup sebagai orang-orang yang dipanggil, bahkan sudah dipilih, ditetapkan untuk berusaha hidup berkenan kepada Allah, berpadanan dengan kehendak firman Tuhan. Tunduk teguh di dalam firman. Ayat tadi mengatakan di dalam Filipi tadi, di situ jelas dikatakan ayat yang kita baca tadi pasal 1 di Filipi 1 ayat 27.
hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Melompat kepada yang terakhir, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, sehati, sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara harus yakinkan iman saudara. Karena iblis selalu berusaha merongrong kehidupan orang percaya yang setia kepada Tuhan untuk jatuh di dalam kelemahan, untuk jatuh ke dalam permasalahan. Tetapi kalau kita teguh berdiri tegak untuk memelihara satu roh dalam kesehatian suami istri, sejiwa suami istri dan keluarga, di situ kita akan berusaha memperjuangkan iman. Kehidupan orang tua yang kuat di dalam Tuhan, setia dalam Tuhan, anak-anaknya akan melihat. Keturunannya akan memperhatikan. Dan mereka akan ikuti jejak orang tua mereka. Kalau kita menyadari kita punya keluarga, kita bertanggung jawab untuk membawa mereka datang dan setia sama Tuhan. Saya berterima kasih saudara, di tempat ini setiap pagi ada doa pagi. Dan tidak hanya orang dewasa yang datang di dalam ibadah doa. Anak-anak ini pun ikut berdoa pagi, bawa Alkitab. Selesai berdoa dia membaca Alkitab bergiliran. Kalau kita didik anak-anak kita dari kecil melakukan yang terbaik untuk menyenangkan Tuhan, jangan khawatir masa depan hidup mereka sudah ada di tangan Tuhan. Amin saudara. Saya pun sebagai anak pendeta, 10 orang bersaudara, ketika kami masih kecil-kecil semua, setiap pagi kami semua diharuskan untuk masuk dalam doa pagi. Nah, waktu kita masih kecil, apalagi adik-adik saya anak kedua, adik-adik saya masih kecil. Jadi namanya anak-anak itu pagi itu masih ngantuk, masih malas. Lalu ibu saya nggak tanggung-tanggung, dia ambil gayung, ada air dikit, bangun, mami, ngantuk mami, bangun. Orang tua mana yang tega anaknya si tidur dibangunin? Gak akan tega. Nah, mereka masih bisa tidur, masih boleh mereka tidur sebelum mereka ke sekolah. Tapi ini cara orang tua saya. Bangun. Pergi ke gereja. Begitu. Jangankan pengerja kalau tertidur sama mami saya diambilin bantal. Nih, biar enak tidurnya. Kaki dia enggak. Dia tahu. Nangis di kaki Tuhan, ampuni Tuhan. Karena lelah, tertidur. Adik saya kalau sampai tertidur mami langsung, bangun. Hati berat. Ingat, keselamatan mereka tanggung jawab kita orang tua. Amin saudara. Didikan untuk mereka itu tanggung jawab kita. Nantinya kita akan melihat bagaimana kehidupan mereka. Saya tiba-tiba teringat anak-anak gembala saudara pun waktu kecil di sini doa pagi. Waktu yang kedua, Kevin disuruh pimpin doa. Dia pimpin doa lalu dia ikut seperti caranya papanya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan berkuasa dalam. Masih kecil saudara. Hati saya aduh. Caranya orang tuanya dipakai. Anak itu masih kecil. Kesetiaan yang dibimbing kepada anak-anak dari masa kecil membuahkan hal-hal yang baik di masa mereka besar. Amin. Kenapa saya jadi ke sana? Saya tidak tahu juga bisa ke sana. Hal yang kedua kembali dari Efesus tadi, kita baca pasal yang keempat. Di Efesus tadi pasal yang keempat dikatakan di situ. Hal yang kedua, bagian B ayat 2 bagian B. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Amin saudara. Kekristenan kita dalam satu jemaat dan dikatakan sebagai gereja Tuhan
membutuhkan pertolongan, saling membantu satu dengan yang lain. Dalam hal apa? Membantu dalam hal apa? Dalam banyak hal. Kita mau tahu untuk hal itu supaya benar-benar di dalam kita. Kalau Tuhan mengasihi kita, Tuhan pun taruh hati kasih di dalam pribadi kita terhadap sesama. Nah, sekarang kita lihat contohnya dalam Yesaya pasal 41. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-41. Kita akan baca di ayat 6 dan ayat yang ke-7 dari Yesaya pasal 41. Demikian firman Tuhan. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Ayat 6. Yang seorang menolong yang lain dan berkata kepada temannya, kuatkanlah hatimu. Di ayat yang ke-7. Tukang besi menguatkan hati tukang emas, dan orang yang memipihkan logam dengan martil menguatkan hati orang yang menempa di atas landasan. Ia berkata tentang patriark itu baik, lalu menguatkannya dengan paku-paku sehingga tidak goyang. Nah, kita perhatikan di ayat-ayat ini. Kalau sudah diawali dengan kata yang seorang menolong yang lain dan menguatkan temannya, orang yang lain. Nah, di ayat berikut ada berbagai pekerjaan dari masing-masing orang tersebut yang kita baca. Ada yang sebagai tukang besi. Pekerjaan tukang besi sudah pasti dia betul-betul fokus dengan pekerjaannya sebagai tukang besi. Karena dia tahu tugasnya yang dia lakukan dengan baik dan benar menguntungkan bagi orang lain yang membutuhkan pertolongannya dalam hal logam besi. Dan perhatikan di sini, ternyata dia juga bisa menguatkan hati tukang emas. Tukang emas pun dia tentu berusaha melakukan pekerjaan dengan baik ketika dia mendapat orderan tentang pekerjaan emasnya yang banyak digunakan sebagai perhiasan yang logam mulia. Tapi kita perhatikan tukang emas menguatkan tukang besi, orang yang memipihkan logam dengan murni, dan mereka saling menguatkan satu dengan yang lain dengan pekerjaan dan tugas tanggung jawab mereka masing-masing. Saudara, jemaat Tuhan, tanpa kita sadari, Tuhan taruhkan kelebihan di hati kita masing-masing. Tuhan taruh tanggung jawab di setiap pribadi masing-masing yang tanpa kita sadar itu Tuhan taruh di dalam kita. Ada yang Tuhan pakai untuk berdoa, setia berdoa buat pekerjaan Tuhan, buat gembala sidang, buat para hamba Tuhan, buat orang lain, sesama jemaat, anggota yang sakit. Dia punya rasa terbeban untuk mendoakan. Dia lebih banyak mendoakan orang lain daripada kepentingannya sendiri. Ada lagi yang Tuhan pakai dalam hal berkunjung, besuk. Kok yang di sana sakit ya? Saya tak ke sana. Nggak bilang-bilang sama pendeta, sama gembala, tapi dia punya rasa terbeban, ingin berkunjung kepada orang yang membutuhkan pertolongan karena sakit. Dia lakukan itu. Ada lagi orang lain yang mempunyai hati suka berkorban, suka memberi. Orang yang suka berkorban tidak hanya dikategorikan orang-orang yang kaya raya, tidak. Orang yang sederhana pun, kalau dia ingin memberi, dia sudah nggak ada rasa eman, dia berikan. Seperti halnya janda di rumah Tuhan, seorang perempuan janda yang dia punya cuma 2 keping, tapi di rumah Tuhan dia nggak eman-eman dengan yang dimilikinya hanya 2 keping. Itu kekayaannya. Dia taruh dalam persembahan. Jemaat yang lain kasih dari kelebihannya, masih banyak di rumahnya, nah kelebihannya dia. Tapi janda ini, perempuan ini,
cuma punya 2 keping, tapi dia tahu itu semua di persembahan. Waktu Yesus melihat seperti ini, dia bilang apa? Dari semua yang sangat Tuhan perhatikan dan ada korban, karena dia berkorban dari apa adanya. Amin, saudara. Nah, sekarang bagaimana dengan kehidupan kita? Kalau kita menyadari kita diberkati Tuhan luar biasa, nggak pernah kekurangan. Apa yang Tuhan ingatkan di hati kita, lakukan, jangan tahan, saudara. Sudah pasti Tuhan akan ganti lipat kali ganda. Sudah pasti. Tiba-tiba saya teringat dulu, sebelum saya melayani Tuhan, saya hanya punya keuangan yang terbatas. Ya. Terus ada hamba Tuhan datang ke rumah saya. Dia nggak minta apa-apa, dia cuma ngobrol-ngobrol cerita. Lalu saya tanya, kenapa? Iya, Tante Ivon, saya mau ke sini. Terus Ivon yang panggil waktu itu, kami masih sama-sama. Lalu dia tiba-tiba bilang, dia tidak sampaikan isi hati. Lalu saya bilang, terus dari sini mau kemana? Dia langsung pulang waktu itu. Wah, Tuhan itu bicara sama saya. Aduh, berkecamuk di hati saya, sudah. Saya masuk apa? Saya bilang sama dia, tunggu sebentar ya, setelah makan. Sudah, dia selesai makan, saya tunggu sebentar. Ya, sangat. Apa yang saya terima waktu itu, saudara? Gak ada ATM, gak ada. Zaman dulu saya gak tahu ATM ya. Serahkan. Serahkan. Berikan. Lalu dengan iman saya lakukan, sudah saya berikan hamba Tuhan itu. Kaget dia. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dia gak tahu nilainya, jumlahnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan. Tahu nggak? Saya sedang membutuhkan dana untuk melengkapi kebutuhan bangunan rumah Tuhan. Saya kasih banyak, saudara, cuma sedikit apa? Karena puji Tuhan semua dengan cara Tuhan berkati. Lalu dia pulang. Saya berlutut di kaki Tuhan, terima kasih. Saya jadi lega, tunduk kepada perintah Tuhan. Dan saudara tahu, tidak berlama-lama ada orang ketok itu. Oh ya, silakan masuk, ngobrol, punya ngobrol. Dia pulang. Ada sedikit berkat. Kaget saya. Ya, gak lama-lama, saudara, Tuhan langsung jawab kebutuhan. Pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Amin. Kalau kita mengandalkan Tuhan, berpadanan dengan firman Tuhan, dari apa yang Tuhan percayakan, seperti ayat yang kita baca, saling memahami, saling menunjang. Kalau yang satu tahu, kamu suka besuk ya, puji Tuhan, Tuhan pakai hidupmu dalam hal besuk, menunjang pelayanan pekerjaan Tuhan kepada gembala saudara, kepada hamba Tuhan yang saudara sedang ikuti untuk terima kekuatan lewat kebenaran firman. Dari sini kita boleh melihat adanya kesatuan penuh kasih antara saudara bersaudara, karena kita satu dalam keluarga Allah yang Maha Kuasa. Tuhan pasti memberkati indahnya kesatuan dalam kebersamaan karena diikat oleh kasih Allah. Kita masuk kepada hal yang kedua. Dan mari kita lihat kembali dalam Efesus pasal yang keempat tadi, di ayat yang kedua bagian A. Efesus tadi 4, ayat 2 bagian A. Yang ketiga adalah rendah hati. Saudara, kita baca ya ayat yang kedua bagian A. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. 3 hal ini harus melandasi kehidupan orang beriman. 3 hal ini harus ada dari kehidupan pelayan Tuhan. Sulit, saudara, untuk coba memelihara 3 hal ini. 3 hal ini ada kaitannya. Rendah hati,
lemah lembut dan sabar. Orang yang rendah hati sudah pasti dia lemah lembut. Dan orang yang lemah lembut pasti dia juga sabar. Sebab itu ayat ini mengingatkan, kalau kita memiliki rendah hati, walaupun kita memiliki segala-galanya, bahkan memiliki kepandaian yang hebat, memiliki kecerdasan yang tinggi, bisa mengatasi segala situasi dan keadaan dengan akal hikmat yang Tuhan percayakan, akal kepandaian yang Tuhan berikan, kita tidak merasa hebat, karena itu semua karunia dari Tuhan buat kita. Kepandaian itu dari Tuhan. Kita tetap belajar rendah hati. Apapun yang kita miliki dalam segala hal, berusaha menjaga hati ini untuk tidak sombong, tidak merasa hebat, tidak merasa gagah, tetap rendah hati. Bahkan kita juga wajib untuk lemah lembut. Bagaimana sih kehidupan orang lemah lembut? Orang lemah lembut bukan hanya dari pihak perempuan saja. Lemah lembut, halus, tidak. Lemah lembut menunjukkan kehidupan kita yang memiliki pemahaman terhadap orang lain, yang memiliki kehidupan pengertian dan mengasihi orang lain. Kalau kita benar-benar memiliki kelemah lembutan, saudara, kita dikasihi oleh orang banyak. Kita dihargai oleh orang banyak. Dan yang ketiga adalah sabar. Ketiga hal ini merupakan fokus kehidupan kita kepada Kristus sebagai kepala gereja. Coba kita baca ayat 15 dan ayat yang ke-16 dari Efesus 4 tersebut. Ayat 15 dan 16, demikian firman Tuhan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita, bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Dan ayat 16, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu roh, menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin, saudara. Jadi kita semuanya sudah tersusun rapi. Tuhan yang membangun, Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang menjadikan kita bangunan tersusun yang indah dan yang menyenangkan kepada Tuhan. Dilihat oleh orang lain bagaimana kesatuan anak-anak Tuhan, jemaat GPDI Kristus dan Yesus jawaban. Kesatuan, adanya kasih, karena fokus kita cuma kepada Dia sebagai kepala gereja. Kita ini tubuh Kristus yang sudah dipersatukan untuk menjadi satu tubuh yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Di Efesus 1 ayat yang keempat. Efesus 1 ayat yang keempat. Efesus 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Amin, saudara. Jemaat Tuhan di tempat ini diperhatikan Tuhan. Dan firman Tuhan yang datang mengingatkan kita, karena Dia tahu kondisi keberadaan kita. Dia tahu kondisi kerohanian kita. Dia tahu kondisi pelayanan kita. Sebab itu firman Tuhan datang kepada kita. Allah yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum kita lahir, kita sudah dipersiapkan untuk ada dan untuk menjadi pilihan Allah sampai kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai kepala gereja, dan kita adalah anak-anaknya, tubuh Kristus, agar kita tidak bercacat di hadapan Dia, kudus, benar, dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu kerinduan kehendak Tuhan,
menentukan kita dipanggil untuk dipilih menjadi kesatuan jemaat dengan berbagai karunia yang Tuhan percayakan setiap pribadi kita. Cuma kita yang tahu. Bagian saya tuh ini, bagian si A ini, bagian si B ini. Hanya mereka yang tahu. Tanpa disadari itu Tuhan yang letakkan di hidup kita masing-masing. Kelebihan saudara itu dari Tuhan. Yang Tuhan mau untuk menjadi bersatu dari setiap pribadi bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebab di dalam semua itu agar Tuhan dipermuliakan. Hal yang keempat secara cepat, memelihara kesatuan di ayat yang ketiga Efesus 4. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh. Puji Tuhan. Kesatuan roh tidak mungkin diciptakan oleh manusia. Amin saudara. Kesatuan roh tidak dapat dan tidak mungkin diciptakan oleh manusia. Kesatuan roh itu sudah tersedia dari karya Roh Kudus buat kehidupan gereja. Roma pasal 15. Kitab Roma pasal yang ke-15. Roma 15 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Semoga Allah, Roma 15 ayat 5 dan 6. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saya tahu jemaat Tuhan di sini manis-manis, ya, persatuannya luar biasa, kerukunannya luar biasa. Saya tahu, saya boleh melihat, dan itu seringkali yang disampaikan oleh gembala saudara. Saudara, juga saya melihat dan menyaksikan jemaat Tuhan yang digembalakan oleh anak saya di Temanggung. Di situ saudara, jemaat di sana terus terang, karena di situ lingkungan dari suku Jawa ya. Jadi boleh dibilang jemaat itu yang paling besar 80% suku Jawa. Nah, saudara tahu kehidupan mereka rukun satu sama lain. Saya melihat sendiri antara satu dengan yang lain. Seluruh jemaat ini luar biasa. Selesai ibadah, mereka nggak langsung pulang. Rasa-rasanya nggak mau terpisah. Dan kalau saya tanya dari cerita anak saya, memang mereka ini satu dengan yang lain itu saling mengasihi. Kalau ada masalah dari satu keluarga, yang lain itu berusaha untuk menutupi, walaupun sudah tahu, dan tetap mereka menjaga persatuan dari lingkup mereka. Lalu saya bilang sama mereka, itu semua bisa terjadi karena Roh Kudus, karena anugerah Tuhan, dan tergantung bagaimana bimbingan gembala setempat. Saudara, kalau kita tahu bahwa kehidupan kita selalu dipimpin lewat firman Allah, diteguhkan oleh Roh Kudus, akan terjadi hal yang luar biasa di tempat ini. Amin saudara. Karena apa? Adanya kesatuan, adanya keserasian, adanya sejiwa, sepikir, dan sama-sama memuliakan Tuhan. Dikatakan dalam ayat berikut, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Coba kita baca dalam Kolose pasal 3. Kita masuk kepada hal yang berikutnya. Apakah yang perlu kita perhatikan? Galatia 5. Galatia 5. Saya yakin saudara sudah hafal, tapi kita perlu mengingat kembali hal ini untuk menopang kepribadian kita masing-masing di hadapan Tuhan, supaya kita tetap kuat dan sesuai berpadanan dengan firman Tuhan. Galatia 5
ayat 22 sampai 26. Oke, saudara-saudara sudah hafal. Galatia 5 ayat 22 sampai 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayo kita baca sama-sama ya. Kita membacanya bersama-sama. Kita sama-sama. Setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ayat 26. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling menentang. Ada berapa buah roh yang kita tahu? Berapa? 9. Woi, pinternya jemaat Tuhan Kristen. Ada berapa? 9. Puji Tuhan. Saudara, kalau saudara dikayakan oleh firman Tuhan, jangan khawatir untuk hidup yang akan datang. Amin. Jangan khawatir. Walaupun kita sudah mendengar ya saudara, kita mendengar. Tahun 2023 ini akan makin hal-hal yang buruk terjadi menerpa Indonesia. Dan itu memang kegenapan firman Allah. Tuhan mulai menggenapi, semakin kedatangannya tidak lama lagi akan terjadi. Dunia bukan semakin baik. Dunia makin kepada hal-hal yang buruk, hal-hal yang jahat, hal-hal yang bengis. Sudah tidak ada lagi hati kasihan. Bahkan kalau kita mendengar kejahatan demi kejahatan, tidak hanya dilakukan oleh orang-orang di luar Tuhan, tetapi bahkan yang menyatakan diri orang Kristen, anak Tuhan, rela membunuh, rela memelihara kebencian bertahun-tahun, kemudian membunuh. Ada ayah yang tega memperkosa anak kandungnya. Bahkan ada ibu yang tega untuk membunuh anaknya. Sebagai gereja Tuhan, miliki firman Tuhan, kuat di dalam Tuhan. Kejahatan boleh menimpa di sekitar kita, kalaupun Tuhan izinkan menimpa kita. Yakin, kalau kita kuat di dalam kebenaran firman, perlindungan Tuhan menyertai kita semua. Amin. Pembelaan Tuhan akan kita alami. Amin. Dan kita tidak akan mengalami hal-hal yang buruk. Amin, saudara. Amin. Yakin. Biarkan masa-masa itu akan terjadi. Kita yang kuat di dalam Tuhan, pemeliharaan Tuhan menyertai hidup kita. Perlindungan Tuhan menghantar perjalanan hidup kita. Kita tidak tahu masa hidup kita sampai berapa lama. Tapi saat ini sementara kita ada, yang Tuhan izinkan kita untuk selalu beribadah kepadanya, menyembah Dia, setia kepadanya. Pelihara itu. Karena itu kekuatan kita. Dan sebagai jaminan sampai saat Tuhan panggil kita, kita didapati orang-orang yang sudah di dalam anugerah Tuhan. Masuk pada hal yang terakhir di ayat yang ketiga tadi bagian dari Efesus. Damai sejahtera. Oleh ikatan damai sejahtera kita akan mengalami ketenangan. Karena damai sejahtera itu akan memerintah hidup kita, memberkati kehidupan kita. Miliki damai sejahtera. Amin, saudara. Rumah-rumah tangga yang ada damai sejahtera, tenang, nyaman, penuh dengan kesukaan, penuh dengan kegembiraan. Banyak rumah-rumah tangga yang tidak alami itu. Saya begitu banyak menerima keluhan demi keluhan dari beberapa anak-anak Tuhan, khususnya ibu rumah tangga
di beberapa daerah, di beberapa kota, telepon menyampaikan kekecewaan hatinya, kepedihan hatinya, tekanan demi tekanan yang dialami. Satu hal yang saya katakan, kuat dan tetap tekun di dalam Tuhan, setia berdoa, kalau mampu berdoa dan berpuasa. Saudara, kalau tadi kita sudah dengar dari Ibu Gembala, sangat diharapkan adanya jemaat Tuhan di tempat ini untuk ikut doa puasa. Itu kemenangan buat saudara. Benar. Ketika saya pamit kepada jemaat, tidak semua. Ada jemaat yang katakan waktu mereka bilang, nanti hari Minggu tanggal ini ada apa enggak? Oh, saya enggak ada. Oh, enggak ada. Saya mau ikut doa puasa. Di mana? Di Jawa Tengah. Oh, berarti cuma sebentar. Doa puasa 3 hari, 3 malam. Tidak makan, tidak minum, 3 kali 24 jam. Aduh, kaget ya. Masa? Ini orang-orang yang sebaya kuat. Hebat. Saudara, puji Tuhan, usia saya ini sudah hampir kemarin. Peserta yang umurnya 70 ke atas, saya dengan mertuanya Ibu Nova. Kami 2. Umurnya sama, hanya beda setengah tahun. Dia 74, saya 73,5. Dia 74, saya 73. Tapi beda setengah tahun aja. Dia bukan saya belum. Nah saudara, dia bilang, masih kuat. Saya bilang, justru saya butuh kekuatan lewat doa dan puasa. Dan benar saudara, ini kesaksian. Puji Tuhan saya ketika adik-adik saya telepon dan anak saya juga ikut. Adik saya, masih kuat Kak, puji Tuhan. Hebat Nana ya, sudah umur 70 lebih kok masih kuat doa puasa. Saudara tahu, saya merasa seperti nggak puasa. Betul. Saya, ya seperti beginilah, seperti tidak berpuasa. 3 hari 3 malam. Saya nggak rasa lesu, capek, sakit ini itu enggak. Saya bilang terima kasih Tuhan. Kalau kita punya niat yang di dalam kehendak Tuhan, Tuhan kasih kemampuan kok saudara. Tuhan pasti kasih kekuatan. Saya hanya bisa nangis di kaki Tuhan. Karena saya begitu banyak pergumulan. Saudara, kekuatan saudara menghadapi hari-hari depan, lakukan ikut doa puasa. Amin. Jangan khawatir. Jangan bilang kuat. Nah, iblis dengar. Iblis itu dengar. Gak kuat, gak usah. Benar. Tapi kalau saudara yakin, saya mau ikut doa puasa 3 hari 3 malam, pasti kuat saudara. Amin. Perkataan kita mengandung kuasa. Amin. 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 Ya. Apa yang kita katakan, kalau kita imani, kita akan menang, kita akan terima itu. Amin. Yang kita inginkan, sebab kita yakin. Sekali lagi saya katakan, perkataan kita ini mengandung kuasa. Kalau saudara bilang, saya ini bolak-balik sakit, gak baik-baik, gak baik-baik. Saya jujur aja saudara, bulan tahun lalu, menjelang Natal, dimulai dari pertengahan November sampai menjelang Natal, saya sakit saudara, batuk nggak selesai. Kalau sudah batuk tuh terus sampai nafas susah, untuk bernafas itu susah, sesak. Saya nggak bangunkan suami, saya nangis di kaki Tuhan. Saya ini hamba Tuhan. Saya nggak mau sakit, saya mau melayani Tuhan. Sembuh, sakit lagi. Kenapa? Melakukan kegiatan lagi. Setiap kali melakukan kegiatan sakit lagi. Dan saudara, kemarin menjelang mau ikut doa puasa, kambuh lagi. Suami saya bilang, sudah lama nggak usah ikut doa puasa. Enggak. Nanti saya sehat. Dia bilang, saya sembuh. Karena ini kerinduan saya. Setiap ada kegiatan doa puasa, kalau saya tidak ada pelayanan di tempat lain, saya harus ikut. Saya bilang, dari sinilah saya kuat, dari
disinilah saya mengalami kemenangan. Saudara, jangan takut. Ikut doa saya. Kok ada suara? Haleluya. Apa pergumulan saudara? Bawa itu di kaki Tuhan lewat berdoa dan berpuasa. Tidak ada seorang pun bisa menolong kita kecuali Tuhan yang selalu memperhatikan keadaan kita. Pergumulan saudara akan terjawab. Yakinkan itu. Puji Tuhan. Mari saya ajak kita sama-sama berdiri. Kita akan naikkan satu pujian. Saya rindu kita sama-sama menaikkan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Saudara masih punya kesempatan banyak untuk menyenangkan Tuhan. Saudara diberikan kesempatan hidup, sebab Tuhan mau kesempatan itu kita pakai untuk selalu memuliakan Tuhan, untuk mengutamakan Tuhan, untuk berbuat apa yang Tuhan mau dari hidup kita diberikan kepada Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Berapapun usia kita, tetap Tuhan mau kesempatan itu kita pakai untuk menyenangkan Tuhan, untuk menjadi berkat kepada sesama kita, kepada keluarga, kepada lingkungan, kepada tetangga dimanapun kita berada. Kita nyanyi dengan iman pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan bagi saudara yang mempunyai pergumulan untuk berbuat yang terbaik dalam menyenangkan Tuhan. Angkat tangan saudara dan katakan, adalah kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan
biarlah di sisa hidup kami terus melayani Tuhan, karena hal yang paling indah dalam hidup kami adalah mengambil bagian di tengah-tengah pelayanan pekerjaan. Setiap pelayanan kami pasti ada upaya Tuhan di dalam hidup kami. Bahwa terus hidup kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan, semakin hari semakin diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, meteraikan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba firman-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran itu dalam hidup kami. Demi nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita masuk di dalam perjamuan kudus. Wahyu pasal 12. Wahyu pasal 12 ayat 10. Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Bisa berkata amin. Perhatikan Bapak Ibu, kenapa ada perjamuan kudus? Kenapa ada tubuh dan darah Yesus di gereja kita dalam 1 bulan 2 kali? Minggu pertama, minggu ketiga kita perjamuan kudus. Karena kekuatan setan hari-hari ini semakin hari semakin kuat. Kita hanya punya senjata untuk mengalahkan setan. Ayat ini berkata, Wahyu 12 ayat 11, dan mereka mengalahkan Dia dengan darah anak domba dan perkataan kesaksian. Ini senjata. Kita dibungkus oleh darah Yesus. Setan tidak bisa mengalahkan kita karena ada darah Yesus. Bisa berkata amin. Saya undang saudara berdiri. Saya mengundang Bapak Ibu, Bapak yang maju ke depan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis, kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darah Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis, kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya amat kuasa. Haleluya. Darahnya amat kuasa. Sucikan dari dosa. Lepaskan segala susah. Darahnya tebus. Sekali lagi darahnya. Haleluya. Darahnya amat kuasa. Sucikan dari dosa. Lepaskan segala susah. Kami akan makan tubuhmu dan minum darahmu. Haleluya. Adalah makanan yang sesungguhnya dan minuman yang sesungguhnya, yaitu tubuh dan darahmu yang menguasai hidup kami di hari-hari terakhir ini. Inilah senjata
bagi kami. Haleluya. Kami mampu bertahan di hari-hari terakhir ini karena ada tubuh dan darah Yesus. Ada kesaksian perkataan hidup kami bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kuduskan kami, layakkan kami, kuduskan pelayan-pelayan-Mu, sucikan hidup kami semua untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Demi nama Yesus kami terima tubuh dan darah-Mu. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk, saudara akan menerima tubuh dan darah. Sungguh heran darah Yesus, dan kita terus pujian itu.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kanan kita adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Mari kita makan tubuh dalam nama. Buka kemasan cawan, kemudian angkat di tangan kanan melebihi kepala. Haleluya. Alkitab berkata demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ialah perjanjian baru yang dibentangkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan di tangan kanan kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dengan iman kita minum darah Tuhan. Berikan ucapan syukur kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, menaruh tubuhnya dan darahnya dalam hidup kita sebagai benteng kekuatan kita. Haleluya. 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 Glory bagi Yesus. Glory bagi Yesus. Glory bagi Yesus. Glory bagi Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagi Yesus. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan. Tebusan darah Kristus. Pulanglah engkau ke rumahmu masing-masing. Bawalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan, kuat kuasa Roh Kudus menyertai engkau, menyertai keluargamu, menyertai usaha pekerjaanmu mulai hari ini sampai mana Tuhan datang kembali. Dan terimalah berkat Tuhan. Kami akhiri ibadah kami dengan doa yang engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Katakan amin. Di depan ada minuman, ada jajan, saudara bisa menikmati. Haleluya. Santai saja. Di depan juga ada kas panti asuhan. Saudara bisa memberi berkat, jika berkelebihan Tuhan memberkati. Puji Tuhan.